Hakim-hakim bukan ditulis dengan perspektif masa lalu, kitab Yosua bukan, tapi dengan perspektif masa depan. Pemimpin selalu hadir sebagai metodenya Tuhan melepaskan orang-orang yang sengsara. Pemimpin fondasinya integritas. Hanya orang yang punya integritas itu bisa menjadi sandaran, reliable. Integritas itu apa? Self leadership-nya sehat. Jadi judul yang saya ambil, Leaders are God's Response to Human Suffering. Tidak ada di kitab lain yang chaosnya seperti zamannya hakim-hakim 350 tahun. Jadi kalau sudah lihat hakim-hakim, itu tugas menghakimi orang Israel memang sudah sejak zamannya Musa dulu. Ya, waktu dia ketemu Jethro, dia sedang menghakimi. Artinya menentukan siapa benar, siapa salah dalam perselisihan. Ya. Nah sekarang di zaman ini 350 tahun sampai 400 tahun ini zaman hakim-hakim. Dia menghakimi, mengadili orang-orang Israel kalau ada perselisihan. Judul ini diambil dari pasal 2 ayat yang ke-18. Ya. Kenapa saya katakan leaders are God's response to human suffering? Dikatakan di ayat 18 pasal yang kedua, ya, tiap kali orang Israel ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka teriak, kemudian Tuhan berbelas kasihan pada mereka. Berbelas kasihan, sebagai respon belas kasihannya, kemudian dia mengangkat seorang pemimpin. Kemudian Tuhan menyertai pemimpin itu sampai pemimpin itu mati. Setelah pemimpin itu mati, dikatakan ayat 18, ayat 19, kemudian bangsa itu berbuat jahat lagi, ya, meninggalkan Tuhan, nyembah Baal, Asyera dan segala macam. Setelah mereka menyakiti hatinya Tuhan lagi, Tuhan membiarkan mereka dijajah, ditindas oleh bangsa di sekitarnya. Setelah mereka ditindas sampai nangis-nangis, jerit ke Tuhan, sembahyang, Tuhan berbelas kasihan lagi. Sebagai respon belas kasihannya, dia angkat seorang pemimpin lagi. Terus berputar seperti itu kitab hakim-hakim. Jadi nomor satu, pertanyaannya, pemimpin itu siapa? Banyak orang berpikir si A itu mimpin karena dia pinter, dia paling pinter, dia paling hebat, dia paling cantik, dia paling cekatan, dia paling banyak pengalaman, pengetahuan, ya, paling disukai orang, dia paling karismatik. Sesungguhnya dalam skemanya Tuhan, pemimpin adalah jawaban doanya orang-orang. Saudara dan saya yang mimpin ini, ya, entah mimpin gereja, mimpin perusahaan, mimpin pelayanan, kita ini adalah jawaban Tuhan. Mungkin ada orang-orang di daerah mana tidak tahu sembahyang. Bisa aja 50 tahun yang lalu, bisa 100 tahun lalu, bisa aja 3 hari yang lalu, tapi ada orang sembahyang kepada Tuhan karena ditindas, karena susah, karena terancam COVID, karena apapun juga. Jawaban Tuhan adalah dia ngangkat seorang pemimpin. Jadi saudara dan saya melihat diri kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih daripada yang lain, bukan karena kita lebih pinter, lebih apa daripada yang lain, tapi karena Tuhan berbelas kasihan dan menjawab doanya orang-orang. Jadi pemimpin itu adalah jawaban doa. Saya percaya bahwa setiap orang yang percaya Yesus pasti ada orang lain yang mendoakan dia. Tidak tahu siapa. Ya, entah nenek kita, entah nenek moyang kita, entah siapa. Teman kita pasti ada.
Orang yang dipercaya Yesus pasti ada orang lain yang mendoakan dia. Demikian juga pemimpin. Pemimpin yang diangkat oleh Tuhan adalah jawaban doanya orang. Kita tidak tahu. Mungkin ada orang di pedalaman di Kamboja atau di Kongo atau di mana, atau di Indonesia, di Kalimantan, di Papua, sebaya. Jawabannya Tuhan, dia ngangkat pemimpin. Nah, kita tidak tahu yang doa siapa. Nanti setelah kita jalani hidup dan kita mulai berbuah, kita tahu, oh ternyata orang di sini, ya di Kalimantan atau di Riau atau di mana, sudah sekian lama sembahyang karena tertindas, karena susah, sengsara, sakit. Tuhan bangkitkan pemimpin dan Tuhan menyertai pemimpin itu. Nomor 2, pemimpin adalah ekspresi daripada belas kasihan Tuhan. Ini pemimpin yang ilahi. Ya, Tuhan mengangkat pemimpin, ya, adalah ekspresi belas kasihan. Dikatakan di ayat 18 tadi, Tuhan mendengar cerita mereka walaupun sudah bolak-balik bikin susah Tuhan, menyakiti Tuhan, tapi dengan doanya orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan muncul belas kasihan. Ekspresi belas kasihan Tuhan itu pemimpin. Nah, banyak pemimpin tidak tahu ini, jadi dia bertindak semena-mena. Ya, mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang punya otoritas, yang dikeluarkan dari hidupnya bukan compassion, bukan belas kasihan, tapi demonstrasi kedudukannya, kuasanya, powernya, kepandaiannya, gelarnya, semua. Padahal pemimpin menurut 2 ayat 18 adalah ekspresi. Tuhan berbelas kasihan, yang dia buat apa? Ngangkat pemimpin. Tiap kali dia melihat umatnya menderita, dia muncul compassion. Apa yang dia buat? Dia angkat pemimpin. Yang ketiga, pemimpin adalah metodenya Tuhan untuk membebaskan orang sengsara. Minggu lalu saya berkata, misinya Tuhan Yesus, dia ambil dari Yesaya. Ya, pasal 61, dia kutip di Lukas pasal 19, 4 ayat 19, Lukas 4, 14. Begitu dia mulai pelayanan dikatakan, Roh Tuhan ada atasku. Itu sebabnya aku beritakan kabar baik kepada orang sengsara, orang tertindas. Kalau ada pemimpin yang mengatakan pemimpin yang godly, yang baik, tapi tidak pernah mikirkan orang susah, orang miskin, orang tertindas, mungkin yang manggil dia bukan Tuhan Yesus. Karena sepanjang hidupnya, yang dipikirkan Tuhan Yesus, yang dipikirkan Tuhan adalah bagaimana pemimpin menjadi jawaban buat orang yang tertindas. Tertindas bisa aja karena tekanan ekonomi, bisa aja karena COVID, bisa aja karena terisolasi, segala macam. Ya, saya katakan juga beberapa waktu yang lalu bahwa orang yang paling miskin adalah orang yang terisolasi, unwanted, unloved, tidak dikasihi dan tidak diinginkan. Jadi pemimpin selalu hadir sebagai metodenya Tuhan melepaskan orang-orang yang sengsara. Kapan terakhir kali saudara hidup sebagai metodenya Tuhan? Orang yang tertekan, orang yang susah karena COVID, karena ekonomi, karena keluarga yang berantakan, karena apapun juga. Saudara diangkat jadi pemimpin, menjadi pembebas untuk mereka. Ada 4 hal yang menjadi isu besar yang harus kita hindari sebagai pemimpin. Ya, persoalan yang dimiliki oleh para hakim itu apa saja, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Belajar dari kitab ini. Yang pertama, lack of vision. Para hakim-hakim ini didorong oleh problem saat ini. Ya, problemnya diduduki, ditindas orang Median, orang Filistin, orang Kanaan. Kemudian mereka perang. Setelah perang selesai, sudah mereka nggak kerja rutin lagi untuk mengadili orang Israel. Tidak ada visi setelah ini apa? Ya, lack of vision. Semua aktivitasnya cuma digerakkan problem saat ini, setelah itu selesai, leren. Duduk, nggak ngerjain apa-apa lagi. Tidak ada visi yang jauh ke depan. Jadi problem kenapa terus terulang terus. Persoalan di Israel selama 400 tahun karena tidak ada visi ke depan. Pemimpin yang tidak ada visi ke depan, ya, akan membuat sejarah terus berulang dan kita tidak bergerak kemana-mana. Gagal melihat jauh di belakang semua persoalan yang ada. COVID itu persoalan. Tapi kalau kita hanya bangkit sebagai pemimpin untuk menyelesaikan COVID, setelah itu tidak berbuat apa-apa, ya saya.
Ya, COVID persoalan, tapi COVID hanya sekedar memberi kita platform untuk bisa melihat lebih jauh di balik itu. Zaman yang baru, season yang baru, raja datang. Itu perlu dilihat oleh pemimpin. Lack of vision itu masalah nomor satu. Yang kedua, settle for less. Mereka gagal bertanya apa setelah ini. Ya, cuman terlalu cepat puas. Menyelesaikan, ngalahkan Median cepat puas, ngalahkan orang Filistin cepat puas. Tidak bertanya lagi what next, setelah ini apa, setelah ini apa. Ya, banyak yang saya ketemu pemimpin yang dia bergairah kalau under pressure. Persoalan selesai, tidak bertanya setelah ini apa langkah berikutnya, apa yang Tuhan mau. COVID ini untuk apa? Ya, apakah ini awal season yang baru? Apa yang akan terjadi setelah COVID? Pemimpin harus bisa bertanya, tidak hanya saya sudah beres, sudah vaksinasi, gereja tidak ada yang mati lagi dan segala macam. Tapi kita lihat what next. Ini adalah panggung untuk kita lihat apa Tuhan maunya apa setelah ini. Yang ketiga, lack of ownership. Ya, mimpin kayak Tuhan bilang orang upahan. Tidak ada upaya di antara para hakim untuk cari akar permasalahannya. Mereka cuma sekedar mengerjakan tugas, selesai. Tidak ada cerita lagi. Tidak mencari akar masalahnya itu apa. Akar masalahnya adalah, ya, misalnya mereka tinggal bersama-sama dengan orang yang nyembah berhala. Akar masalahnya kawin campur. Akar masalahnya apa? Tidak pernah digali oleh para hakim. Mereka cuma seperti orang upahan saja. Hari ini juga banyak para pemimpin yang seperti orang upahan. Tidak coba cari ke akarnya yang paling dalam. Yang diselesaikan cuma simptom-simptom di luarnya saja. Ya. Yang keempat, kesalahan mereka adalah mereka reaktif dan bukan proaktif. Mereka tidak bertanya bagaimana supaya kesalahan yang sama ini tidak terulang lagi. Mereka tidak punya strategi jangka panjang. Ya. Jadi 4 hal ini adalah menurut saya tema yang sama di antara semua hakim-hakim. Tidak ada visi yang jelas. Ya. Lack of ownership, settle for less, terlalu cepat puas, dan kemudian reaktif, tidak proaktif, tidak bertanya akarnya masalahnya di mana, ya, tidak bertanya bagaimana supaya problem tidak terulang lagi. Jadi itu 4 hal yang paling tidak kita pelajari dari para hakim-hakim ini. Di ayat pasal 2 ayat 22 akhirnya Tuhan melihat keadaan ini, dia biarkan. Ya sudah, kalau itu maunya mereka biar tinggal di antara orang-orang yang jahat-jahat ini. Orang yang nyembah Baal, nyembah Asyera, dan segala macam. Tujuannya Tuhan apa? Untuk ngetes mereka. Biar ini jadi bahan tes. Tapi dengan bahan tes ini, dengan dikelilingi oleh musuh, ternyata banyak kali Israel gagal. Nah, kita tinggal di tengah mungkin komunitas yang tidak friendly. Ya, orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Kita tinggal di tengah pandemi mungkin, di tengah kesulitan ekonomi. Kita tinggal di tengah musuh kita. Tujuannya apa? Tuhan mau tes kita. Yang mau dites oleh Tuhan apanya? Ya, Tuhan mau ngetes pemimpin itu, dites apanya? Ini yang perlu kita perhatikan kalau kita tinggal di antara orang-orang yang tidak suka sama kita, di antara komunitas yang benci pada murid Kristus, di antara persoalan-persoalan seperti COVID, kesulitan ekonomi, dan segala macam. Tuhan mau ngetes kita. Dan kita perlu tahu tesnya itu apa pertanyaannya. Tuhan ingin tahu apakah kita punya self-leadership yang sehat. Kepemimpinan diri sendiri yang sehat. Artinya sehat itu apa? Kita tidak perlu diawasi oleh polisi, bisa berbuat yang benar. Itu namanya integritas. Integritas itu artinya entah diawasi, entah tidak diawasi, kita berbuat yang benar. Hanya orang yang punya integritas itu bisa menjadi sandaran, reliable. Kalau orang walaupun pintar seperti apa, walaupun menarik seperti apa, pintar ngomong seperti apa, kalau tidak ada integritas kita tidak bisa rely, tidak bisa bersandar pada dia. Ya, integritas itu apa? Self leadershipnya sehat. Diawasi, tidak diawasi, tetap sama, tetap melayani Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkata di ayat 22 itu, aku mau lihat apakah di tengah pressure, dia tinggal di tengah-tengah musuh, di tengah serigala, di tengah ancaman, mereka masih tetap ikut aku atau tidak.
Ya, jadi self leadership-nya itu sehat apa tidak? Ada integritas tidak? Ada reliability atau tidak? Pemimpin fondasinya integritas. Kalau tidak punya integritas, walaupun punya yang lain, tidak ada gunanya. Fondasinya rapuh sekali. Kita tidak bisa bersandar pada pemimpin seperti itu. Yang diuji oleh Tuhan nomor 2 apa? Strong conviction. Conviction kita akan Tuhan, akan penyertaan Tuhan itu kuat apa tidak? Menjadi identitas kita apa tidak? Janji Tuhan menjadi andalan kita atau tidak? Kalau kita identitas dirinya kuat sebagai murid Tuhan dan kita punya dignitas yang cukup sehat, maka otomatis jabatannya apapun, role-nya apapun, kita akan mempengaruhi orang sekitar kita. Tidak usah harus bangun proyek, yuk bangun proyek. Bagaimana mempengaruhi orang, tidak perlu. Kita hidup normal saja, kita makan, kita minum kopi, kita apapun saja, itu sudah mempengaruhi orang sekitar kita. Karena apa? Kita punya conviction yang kuat kepada apa yang kita hidupi. Ikut Tuhan Yesus. Identitasnya sehat. Kalau identitasnya lemah, kita pengen jadi seperti orang lain. Pengen jadi seperti hamba Tuhan lain. Pengen jadi seperti tetangga saya. Akibatnya apa? Kita tidak mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Itu yang terjadi dengan orang Israel. Jadi yang pertama integritas yang Tuhan ingin lihat. Yang kedua identitas kita, conviction kita, keyakinan kita untuk ikut Tuhan setebal apa. Dan yang ketiga, apakah kita punya courage, punya wisdom. Apakah kita terus mau belajar? Ya. Apakah kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pendahulu kita? Nah, kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita dan orang pendahulu kita, kita ini wise. Tapi kalau tidak ada courage, kita tidak berani berubah. Jadi Tuhan ingin lihat 3 hal lewat kesulitan yang ada. Baik itu COVID, ekonomi, dalam keluarga, dalam pelayanan, apapun juga, ancaman apapun juga. Ya, sama, satu, dia mau lihat ada integritas tidak. Diawasi, tidak diawasi, tetap kualitasnya sama, tetap hidupnya sama. Kita lihat tadi, apakah conviction kita tidak bisa digoyangkan. Purpose hidupnya kita kejar, identitasnya kuat. Ya, bahwa panggilan saya adalah memimpin orang menjadi lebih baik. Ya. Yang ketiga, Tuhan ingin lihat apakah kita punya keberanian untuk terus berubah, belajar dari pengalaman pendahulu kita, belajar dari pengalaman kita. Jadi kesulitan dipakai Tuhan untuk menguji kita, tes kita. Pasal 1 dan pasal 2 awal dikatakan Yosua dan para pemimpin yang para penatua yang sejaman dengan Yosua kemudian mati. Pada saat pemimpin mati, pemimpin tidak bisa berfungsi lagi. Ya, banyak kali pemimpinnya ada tapi sesungguhnya mati. Kepemimpinan tidak berfungsi. Banyak orang di organisasi, di keluarga bahkan, ya, ada seorang ayah atau seorang ibu yang mimpin tapi tidak berfungsi, otoritasnya tidak jalan. Ini seperti pemimpin mati. Ya, di pelayanan juga sama, di gereja juga banyak, ya, di organisasi juga banyak. Pemimpinnya ada posisinya, tetapi tidak berfungsi otoritasnya, sehingga kejadian ini akan terjadi. Saya bisa lihat di organisasi yang pemimpinnya tidak berfungsi, seperti kejadian di pasal 2 daripada hakim-hakim. Maka orang-orang akan kembali ke habit masa lalunya. Ya, pada saat pemimpin tidak berfungsi atau pemimpinnya tidak ada, ya, ayat kuncinya di 2 pasal 19-20, di mana pemimpin-pemimpin yang bagus, ya, Yosua dan teman sejamannya itu semuanya mati. Yang terjadi apa? Di pasal 19 mereka kembali ke kebiasaan habit-habit masa lalu. Saya ketemu banyak orang yang ya pada saat ditinggal pergi pemimpinnya atau pemimpinnya sudah tidak berfungsi lagi dalam organisasi, kemudian ingat hobinya masa muda dulu. Kebiasaan-kebiasaan jelek muncul lagi. Ya, mulai ngaret lagi, mulai tidak disiplin lagi, dan segala macam. Ya, pemimpin tidak ada, kita kembali ke default kita, kebiasaan dan cara hidup masa lalu sebelum kita dimuridkan. Kedua, pada saat pemimpin tidak ada, the absence of pemimpin, kita meninggalkan nilai-nilai yang ilahi.
Ya, nilai-nilai yang dibangun berdasarkan conviction daripada pemimpin, kemudian kita tinggalkan, kita abandon. Ya, nilai-nilai tentang integritas, tentang courage, ya, tentang respectful dan segala macam ditinggalkan. Kalau ada organisasi yang nilai-nilainya tidak kental, tidak kuat lagi, barangkali pemimpinnya walaupun ada orangnya tapi tidak berfungsi. Yang ketiga, orang-orang yang tidak punya pemimpin yang dinamis seperti Yosua dan orang-orang segenerasinya, mereka berhenti bertumbuh. Ya, aktif mungkin, sibuk mungkin, banyak program, punya aktivitas, tapi tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh jadi apa? Jadi stubborn, ya, keras kepala, tidak mau berubah. Pikirnya dia paling benar sendiri. Saya ketemu beberapa organisasi seperti ini. Kalau pemimpinnya tidak berfungsi, maka anak buahnya semua jadi stubborn, tidak bertumbuh, merasa benar sendiri. Ya. Nomor 4, cenderung orang-orang yang pemimpinnya tidak ada, tidak berfungsi atau pemimpinnya mati, ya, mereka abuse relationship, mulai saling mengkhianati. Relationship tidak bertumbuh lagi, tapi gesekan-gesekan makin banyak. Ya, gesekan-gesekan di antara pengikutnya, saling mengkhianati, saling mengingkari janji dan segala macam. Dan yang kelima, ya, orang mulai menyimpang dari tujuan awalnya, visi awalnya, purpose awalnya di pasal 2 ayat 20. Kalau pemimpin tidak berfungsi, kalau pemimpin mati, ya, dia ada orangnya tapi tidak berfungsi seperti pemimpin yang dekat dengan Tuhan, pemimpin seperti Yosua, maka yang terjadi 5 hal ini. Ya. Bisa menyimpang dari jalan awalnya. Nah, mulainya gimana sih? Kenapa semua ini bisa terjadi? Awalnya di mana? Awalnya adalah karena ketaatan yang setengah hati. Mereka disuruh menaklukkan seluruh tanah perjanjian, tapi tidak mengerjakan sepenuhnya, hanya setengah hati. Itu ayat di bawah semua diulang-ulang. Pasal 1 ayat 19, 21, 27, 29, 30, 31, 33, bunyinya sama semua. Mereka tidak menyelesaikan tugas. Ya, membiarkan sebagian orang yang harusnya diusir, dibasmi, dibiarkan di sana. Ceritanya gimana? Mereka mengawali dengan baik. Saya lihat di pasal 1 ayat 1, setelah Yosua mati, peraturan kumpul berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, yang mimpin siapa? Yang perang duluan siapa? Yang di depan siapa? Tuhan menjawab doa mereka. Dikatakan Yehuda. Sudah bagus itu. Ya. Kemudian Tuhan kasih janji di ayat 2. Aku serahkan seluruh tanah ini pada Yehuda. Jadi mulainya sudah bagus cari Tuhan. Minta pemimpin. Sudah bagus. Tuhan kasih janji. Bagus lagi. Langkah ketiganya juga bagus. Yehuda tidak mau jalan sendiri. Dia bilang, aku mau bareng dengan Simeon. Aku perlu accountable partner. Perlu mitra yang akuntabel, yang bisa saling menjaga, saling melengkapi. Bisa partnership, bisa kerjasama. Jadi langkah 1, 2, 3 sudah benar. Ya, si penulis, si Samuel ini sudah mengatakan awalnya benar. Banyak pemimpin yang awalnya benar. Ya, mulainya pertobatannya, panggilan Tuhan benar. Awalnya benar. Tanya Tuhan, minta pemimpin, dikasih janji Tuhan, punya janji Tuhan. Dan cari mitra, tidak kerja sendirian. Tapi kemudian Tuhan bawa mereka menang. Ya, Yehuda dengan Simeon, ya, menang. Kemudian mereka di atas bukit lihat kota-kota di lembah, banyak kereta-kereta besinya. Dan mereka akhirnya membiarkan kota-kota di lembah tidak diperangi. Mereka apakah belum pernah lihat kereta besi? Pernah. Kalau ada lihat di kitab Yosua, kereta besi dihabisin semua sama orang-orang Israel. Tapi kali ini mereka lebih fokus ke kereta besi daripada ke janji Tuhan. Tuhan janjikan semua aku serahkan. Matanya lebih tertuju pada kereta besi dan ketakutan. Di zaman COVID seperti ini atau zaman-zaman yang lain juga sama. Kadang-kadang orang fokusnya lebih ke COVID-nya, ya, dan ketakutan daripada ke janji Tuhannya. Banyak kali pemimpin juga kalau tidak punya mitra yang akuntabel, ya, teman, advisor, mentor, seringkali ada persoalan, fokusnya ke persoalan. Ya, hatinya jadi down, khawatir, takut, dan segala macam. Padahal Tuhan ada janjinya sudah. Semua aku serahkan kepadamu.
Dan karena ketakutan akan kereta-kereta besi itulah, kemudian 400 tahun kemudian jadi tahun-tahun yang sulit buat orang Israel. Fokusnya keliru. Fokus seorang pemimpin itu penting. Pemimpin nomor 3 itu resikonya atau pertaruhannya tinggi sekali. Ya, pertaruhannya tinggi. Keputusan yang diambil oleh Yehuda untuk tidak menghabisi kota-kota di lembah kemudian diikuti oleh Benyamin, diikuti oleh suku-suku yang lain, ya, sukunya Yusuf, sukunya Asher dan segala macam yang lain ngikuti seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin kemudian menjadi tren, menjadi tone, menjadi irama yang diikuti oleh 12 suku ini dan kemudian turun-temurun. Ya, akibatnya 400 tahun. Itu masa yang sulit, yang gelap buat Israel, walaupun ada pemimpin-pemimpin yang hebat muncul. Karena apa? Karena pemimpin yang pertama tadi Yehuda fokusnya clear. Harusnya dia fokus janji Tuhan, dia fokusnya ke kereta besi. Jadi pertaruhan seorang pemimpin tidak gampang. Minta orang di sekitar saudara supaya tetap fokus pada janji Tuhan. Kalau lupa diingatkan. Suami tanya istri, istri tanya suami, saling menjaga. Fokus keliru akan menular ke orang lain bagi seorang pemimpin. Yang keempat, Simeon gagal. Dia direkrut oleh Yehuda menjadi mitra, harusnya saling mengingatkan. Kalau mereka keliru, salah fokus, harusnya Simeon mengingatkan. Tapi mitra akuntabel ini tidak berfungsi. Nah, banyak orang cari mitra akuntabel yang selalu setuju sama dia. Nah, itu repot, tidak ada gunanya. Kalau saudara cari tim semua orang yang setuju sama saudara, tidak ada gunanya. Cari orang yang bisa beri pandangan yang berbeda, jadikan tim saudara, itu ada gunanya. Ya, Simeon tidak berfungsi dan akibatnya 400 tahun yang sulit di Israel. Yang kelima, akibatnya apa? Akibat daripada fokus yang keliru, Yehuda tidak lihat janji, lihat kereta besi. Akibat daripada Simeon tidak berfungsi menjadi mitranya Yehuda, maka sesungguhnya pasal 1 ini menyisakan bom waktu yang meledak selama 400 tahun berulang-ulang kali. Bahwa apa yang kita tidak bereskan toksiknya, itu akan jadi bom, jadi persoalan, jadi racun buat generasi-generasi yang berikutnya. Ya, jadi hati-hati sebagai pemimpin, fokus, butuh mitra menolong kita, gagal di situ, kita create bom waktu yang akan ditelan oleh generasi-generasi setelah kita. Ada beberapa hal yang membuat semua ini terjadi. Ya. Kenapa kok generasinya Yosua dikatakan bahwa pada saat semua Yosua dan semua penatua yang mengalami Tuhan itu mati, muncul generasi yang baru. Satu, yang tidak kenal Tuhan, tidak ada relationship dengan Tuhan. Dua, tidak mengalami Tuhan, tidak menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Jadi apa yang dialami oleh Yosua dan pemimpin-pemimpin lain, tidak tahu berapa puluh tahun kemudian, tidak diteruskan, tidak diwariskan kepada generasi yang baru. Akibatnya pemimpin yang tidak punya hubungan dengan Tuhan ini, yang tidak mengalami Tuhan ini, yang tidak menyaksikan kebesaran Tuhan ini, ya memimpinnya seperti ini. Ya ikut arus, menyembah Baal, kemudian mengkhianati Tuhan dan segala macam. Yang persoalan awalnya sekali apa? Warisannya stop di tengah jalan, tidak diteruskan. Jadi yang pertama yang harus diwariskan kalau belajar dari hakim-hakim adalah personal relationship dengan Tuhan. Ya, saudara dengan anak saudara. Ya. Mungkin kita ingin mewariskan banyak hal, mungkin mewariskan toko, mewariskan tanah, mewariskan macam-macam. Tapi warisan yang bisa menolong dia untuk tidak hanya survive tapi berbuah impactful adalah relationship dengan Tuhan. How to make sure, ya, di atas semuanya, pemimpin setelah saudara, pemimpin di bawah saudara, di keluarga, di gereja, dimanapun juga. Hakim-hakim 2 mengatakan karena generasi yang berikutnya tidak mengenal Tuhan, maka semuanya terjadi. Kalau saja saya wariskan satu hal ini, relationship dengan Tuhan. Ya, make sure
Pemimpin setelah saudara, pemimpin di bawah saudara, pemimpin di samping saudara, di dalam keluarga, di perusahaan, di gereja, di pelayanan. Satu hal yang harus make sure, ya, di atas semua kompetensi kepemimpinan, hubungan dengan Tuhan, pribadi. Ya. Nah, ini banyak diabaikan oleh gereja. Banyak orang senangnya nanya kehendak Tuhan lewat hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Tidak ada relationship pribadi dengan Tuhan. Ngandalkan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, personal experience. Ya, banyak saya lihat pemimpin hamba Tuhan yang karena dia menganggap jemaat itu hanya sebagai customer saja, semua persoalan dia hadapi sendiri. Tidak mengizinkan jemaat atau anggota atau anak-anak kita untuk ikut terlibat mecahkan masalah sehingga bisa ikut ngalami Tuhan. Ya, banyak saya lihat jemaatnya cuman pokoknya tahu beres persoalan yang nangani pendetanya, persoalan yang nangani pemimpinnya. Dia tidak pernah terlibat untuk bergumul dengan persoalan yang ada. Baik itu soal uang, baik itu soal apapun juga, pemimpinnya yang handle semua. Dia yang ngalami mujizat, dia yang ngalami dengan Tuhan, yang lain tidak ngalami apa-apa. Akibatnya muncul generasi yang tidak mengalami perbuatan Allah yang besar. Ya. Yang ketiga, mereka tidak diberi kesempatan, ya, orang yang kita pimpin generasi berikutnya untuk bisa menyaksikan karya Roh Kudus yang besar. Dengan cara apa? Karena pemimpinnya tidak berani adventures, mencoba visi yang besar, menghadapi Goliat yang besar. Yang dihadapi hanya visi kecil-kecil, proyek kecil-kecil, yang aman-aman saja. Nah, pemimpin yang seperti ini yang menghasilkan orang-orang yang tidak punya kesaksian yang hebat. Tapi kalau saudara sudah mau bersaksi tentang karya Roh Kudus menyembuhkan saudara dari kanker, yang mesti menghadapi kanker. Nah, kalau misalnya sudah menghadapi tekanan yang paling dalam, dianiaya, mata pedang di leher dan selamat, saudara mesti menghadapi itu. Banyak pemimpin proyeknya, visinya hanya yang di batas-batas aman, tidak banyak resikonya. Akibatnya anggotanya muncul generasi berikutnya yang tidak punya kesaksian karena tidak ada space untuk menyaksikan ketidakmungkinan. Ya, diajak untuk menembus kemustahilan, tidak pernah diajak seperti itu. Jadi ada 3 hal ini warisan yang penting. Saudara mungkin menerima ini dari mentor saudara, dari orang tua saudara, dari guru, pemimpin saudara. Saudara perlu wariskan 3 hal ini supaya zaman hakim-hakim tidak terulang di keluargamu, di gereja, dan di organisasi saudara. Ceritakan bagaimana saudara menerima warisan ini, entah dari orang tuamu, dari mentormu, dari pemimpinmu. 3 kunci supaya kita tidak mengalami seperti zaman hakim-hakim. Muncul generasi yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengalami Tuhan, yang tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. 1, saudara bisa intim dengan Tuhan. Bagaimana entah orang tuamu, mentormu, pemimpinmu mewariskan itu pada saudara. Bagaimana saudara bermitra dengan Roh Kudus memecahkan masalah. Bagaimana itu diwariskan pada saudara. Bagaimana menyaksikan kebesaran Tuhan, mengalami hal yang luar biasa, yang impossible. Bagaimana itu diwariskan kepada saudara oleh pemimpin saudara. Ceritakan itu dengan harapan saling belajar. Kita tahu caranya bagaimana mewariskan itu pada generasi setelah kita. Entering into a new season, memasuki musim yang baru. Nah, saya merasa zaman seperti sekarang ini, saya banyak diundang webinar temanya yang sama. Dunia yang baru, musim yang baru, landscape yang baru. Semua orang merasakan. Walaupun tidak tahu yang baru seperti apa, tapi orang merasakan bahwa ini adalah masuk ke season yang baru, musim yang baru. Apa yang perlu disiapkan? Nah, kita bisa belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 dan 2. Season di depan kita ini baru. Kalau ada orang masih berpikir kita akan kembali ke zaman sebelum COVID, dia ngimpi. Ya, karena zaman setelah kita ini akan beda sama sekali. Tuhan sedang bekerja
kita memasuki season yang baru seperti di zaman hakim-hakim ini. Yang pertama yang kita perlu kerjakan memasuki season yang baru, belajar dari kitab Hakim-Hakim adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang akrab dengan Tuhan. Tapi saya ingin lebih daripada pengetahuan, ya, lebih daripada kompetensi kepemimpinan. Kalau saudara bisa fokus kepada generasi pemimpin berikutnya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi orang kalau lihat saudara bukan lihat, wah ini pemimpin ini pintar, pemimpin ini pengalamannya banyak, pemimpin ini hebat kalau ngomong khotbahnya. Tapi orang lihat, saudara lihat ini orang yang akrab dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang hatinya nempel dengan Tuhan. Dan itu akan menular ke orang sekitar saudara. Invest, ya, prepare next generation. Bukan hanya pengetahuannya. Pengetahuan perlu, kompetensi perlu. Tapi intimacy, akrab dengan Tuhan. Jadi dalam surah Mimpin Bible Study yang lain, ingat hal ini. Jangan cuma meneruskan pengetahuan, tetapi juga ya bagaimana bisa makin akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. 2, perlengkapi pemimpin-pemimpin untuk berani nerobos kemustahilan. Kita butuh pemimpin-pemimpin akhir zaman ini yang berani pegang janji Tuhan dan menerobos wilayah-wilayah yang mustahil. Sehingga kita bisa bilang tidak ada hari seperti waktu itu di mana matahari berhenti, hujan batu dari langit, segala macam, sungai Yordan terbelah, tembok Yeriko runtuh. Nah kalau ini pemimpinnya semua cuma pemimpin yang main aman, semua yang bisa dikerjakan tanpa mujizat Tuhan, ya generasi berikutnya akan sulit memasuki season yang baru. Jadi saya harap lewat Bible Study ini muncul pemimpin yang courageous, berani mengandalkan janji Tuhan, sehingga kereta besi tidak ada maknanya apa-apa, diterjang sehingga lembah, gunung semua tidak ada bisa menghalangi kegerakan Roh Kudus. Yang ketiga, siapapun saudara, sehebat apapun saudara, perlu mitra accountable, ya, mitra akuntabel yang berfungsi, tidak seperti Simeon yang bisa menolong saudara kalau saudara salah diluruskan, ya, bisa dibentak pendapat. Tidak ada orang yang sekitarmu yang selalu setuju dengan saudara, itu bukan accountable partner yang baik, ya, yang punya pendapat yang berbeda tapi juga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga bisa menolong kita untuk tidak menularkan yang jelek seperti kisahnya di pasal 1 antara Yehuda dengan Simeon. Semua kita butuh mitra akuntabel. Paling tidak istri atau suami. Tapi juga perlu teman-teman sekitar kita yang ingatkan. Pesannya Tuhan apa? Singkirkan semua. Janjinya Tuhan apa? Dia beri kemenangan. Jangan nyerah. Kereta besi cuma 100 atau 500 atau 1000. Tidak ada masalah. Janji Tuhan lebih powerful. Yang keempat, stand on the promise of God. Jadi seringkali saya katakan berkali-kali bahwa banyak hamba Tuhan tidak berhasil, banyak hamba Tuhan jatuh, banyak pemimpin gagal karena janji Tuhannya kabur. Yang kelihatan kereta besi, yang kelihatan adalah iming-iming mahkota, sukses dan segala macam, tapi rupa janji Tuhan. Yang kelihatan persoalan, yang kelihatan COVID, janji Tuhannya jadi kabur. Kita perlu berdiri atas janji Tuhan dan bertindak dengan berani. Dan nomor 5 yang penting memasuki season baru adalah commit to complete the task. Semua problem yang terjadi di pasal yang ketiga sampai ke-21 ya adalah karena tugasnya tidak tuntas. Saya sebutkan tadi mulai dengan Yehuda dan Simeon. Karena fokus keliru tidak mengusir orang-orang di lembah. Diikuti oleh Benyamin, tidak mengusir orang-orang Yebus. Kemudian diikuti oleh sukunya Yusuf, suku Dan dan suku-suku yang lain kemudian ikut semua tidak tuntas semua. Semua yang tidak tuntas itu jadi bom waktu buat generasi yang kemudian. Ya. Jadi kalau ada 5 hal di masa seperti ini, masa COVID ini, yang saya ingin titipkan pada saudara, siapkan pemimpin-pemimpin lain, generasi berikutnya termasuk anak saudara, anak buah saudara, anak rohani saudara, untuk punya hubungan yang akrab. Saudara, keluargamu,
Pelayananmu dikenal sebagai orang-orang yang dekat di hatinya Tuhan. Bukan sekedar orang yang hebat, orang yang pinter, tapi orang yang akrab. Ini yang perlu diwariskan untuk pemimpin berikutnya. Jangan pedot, jangan cuma pengetahuan. Yang kedua, pemimpin yang berani menembus kemustahilan. Ajak anak buahmu untuk beradventure berdasarkan janji Tuhan, menembus kemustahilan. Jangan yang aman-aman, jangan yang biasa-biasa. Yang ketiga, selalu setiap kita perlu punya akuntabel partner. Teman yang bisa mendampingi kita seperti Yehuda dan Simeon, tapi berani berkata kalau kita salah diluruskan. Ya, orang yang pendapatnya bisa berbeda. Yang keempat, orang yang berani mengandalkan janji Tuhan. Jelas, lihatnya bukan COVID-nya, lihatnya janji Tuhannya. Dan yang kelima, orang yang commit apapun tugas depan kita, selesaikan. Tidak didiskon, ya tinggal dikit, oke lah silahkan, ditunda terus, ya tetapi semua tugas selesaikan sampai tuntas supaya tidak meninggalkan bom waktu di kemudian hari. Kita ini on the first, di ujung sebuah season, memasuki season yang baru. Setiap kita punya peran, pilihannya ngalami seperti hakim-hakim atau tidak ngalami seperti hakim-hakim dan langsung masuk di mana Yesus jadi raja, ya kerajaan yang seperti zamannya Daud.